Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok 3, yaitu Jannatun Naim, Aminatur Rahmah, Mahidul Kamil, Himatul Alia, dan Muhammad Fahmi Latif. Sebelum presentasi kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sub-sub yang akan kita bahas dalam PPT kali ini adalah latar belakang, kemudian kajian teoritis, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari permasalahan adalah pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang marak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu proses yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembelajaran. Pendidikan menjadi pilar utama untuk memajukan generasi penerus bangsa demi perkembangan intelektual anak. Karakter yang ada pada anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak dan lingkungan keluarga. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh pergaulan pembentukan karakter pada anak. Nah, karakter yang dimiliki anak dapat menentukan pola pikir mereka dalam melakukan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan atau situasi lingkungan dapat menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan nilai karakter siswa, seperti keadaan sekarang dengan adanya wabah COVID-19. Nah, dampak yang dapat terlihat adalah dapat menumbuhkan rasa malas kepada siswa untuk belajar. Selain itu, malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru dalam pembelajaran online. Nah, selanjutnya adalah kajian teoritis. Di sini terdapat dua pembahasan dari kajian teoritis. Yang pertama yaitu dampak dari COVID-19 dan yang kedua pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Nah, dampak dari COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat. Dampak virus COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Surat edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020, segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Nah, dalam surat edarannya tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama bahwa dari semua literatur dalam e-learning mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik.
Selanjutnya adalah pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat dan sebagai warga sekolah sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter ini pada hakikatnya adalah usaha membangun karakter peserta didik. Kondisi tersebut penting agar peserta didik dapat melihat, menghayati, dan memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondusif dengan karakter baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Sebagai role model yang penting adalah guru. Surya Subroto menyebutkan bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan kemampuannya dalam usaha meningkatkan proses dan hasil belajar. Pendidikan karakter pada usia sekolah dasar yang efektif adalah model pendidikan karakter yang menggunakan pendekatan komprehensif. Pendekatan pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Metode dan strategi yang digunakan bervariasi sedapat mungkin mencakup menanamkan keteladanan, fasilitasi nilai, dan pengembangan soft skill seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi permasalahan. Nah, selanjutnya adalah pembahasannya. Nah, jadi permasalahannya adalah apa dampak COVID terhadap pendidikan karakter siswa sekolah dasar? Nah, dampak yang dirasakan oleh siswa diantaranya adalah pada beban pelajaran yang terlalu banyak. Siswa sering dituntut untuk dapat mencermati, mempelajari materi sendiri dengan cepat tanpa adanya penjelasan apapun dari guru. Dan sesekali siswa ketika diberikan ruang bertanya kepada guru, itu pun melalui pesan aplikasi WhatsApp yang dirasakan kurang efektif dan efisien. Dan dengan demikian, siswa menjadi gampang bosan dan malas karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya penanaman pendidikan karakter terhadap siswa. Selain itu, terdapat pula dampak COVID-19 yang positif terhadap pendidikan karakter peserta didik, seperti yang penulis kutip dalam jurnal riset pendidikan dasar dengan judul Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring sebagai Dampak COVID-19 di SD. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa COVID juga memberikan dampak yang cukup baik bagi peserta didik, yakni menumbuhkan sikap kemandirian yang mana siswa harus mampu mengerjakan kewajiban maupun tugasnya secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Terdapat penilaian dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Masa COVID-19 di SMP Muhammadiyah Boyolali Program Khusus tahun pelajaran 2020-2021 menjelaskan bahwa dampak COVID-19 terhadap pendidikan karakter adalah anak-anak menjadi suka begadang karena main game yang mengakibatkan telat bangun pagi sehingga menjadi berkurangnya nilai kedisiplinan. Karena pada saat pembelajaran daring dimulai, anak-anak itu sering telat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu juga kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, karena peserta didik menganggap tugas yang diberikan tidak pernah dinilai sehingga memunculkan rasa tidak adanya kepedulian terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Solusinya adalah strategi pembelajaran ini berperan penting dalam melaksanakan
pengajaran secara mandiri pada masa pandemi COVID-19. Ini merupakan hal baru bagi siswa. Pendidik dapat mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring pada masa COVID-19 dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Nah, berdasarkan penelitian pada tanggal 28 Mei 2020 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah sebagai tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang bermuatan karakter yang dapat dilakukan dalam pembelajaran daring, di antaranya adalah active learning bermuatan karakter, strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter, pakem bermuatan karakter, strategi pembelajaran inovatif bermuatan karakter, pembelajaran afektif bermuatan karakter, dan quantum learning bermuatan karakter. Selanjutnya adalah menerapkan karakter literasi digital sebagai jalan alternatif. Berdasarkan penelitian dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning pada masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Plus Salatiga tahun pelajaran 2019-2020 menjelaskan bahwa strategi dalam menerapkan literasi digital terhadap pendidikan karakter siswa SD adalah dengan penggunaan aplikasi yang bervariasi dalam pembelajaran daring. Kemudian menyusun jadwal dalam bentuk online untuk menumbuhkan kedisiplinan anak. Dan pemberian penugasan online untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, mengadakan kegiatan mutaba'ah yaumiyah yang berisi tentang kegiatan anak yang wajib diisi sebagai penilaian afektif seperti pelaksanaan ibadah, hafalan, dan mengaji dengan mengisi checklist yang dikirimkan lewat online. Dan kesimpulannya dari uraian tadi adalah dalam suatu pendidikan, situasi atau masa dapat berdampak terhadap pendidikan karakter siswa sekolah dasar. Terbukti dengan adanya COVID-19, pendidikan karakter yang seharusnya tertanam pada siswa sekolah dasar mulai berkurang. Misalnya, siswa menjadi malas, tidak disiplin, dan sebagainya. Dengan demikian, seorang pendidik harus bertindak supaya pendidikan karakter dapat tertanam dalam siswa. Menciptakan pembelajaran yang menarik, menerapkan literasi digital, dan membiasakan peserta didik untuk hidup mandiri adalah sebagian cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menumbuhkan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.